Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurel Azhara Adriani dari jurusan Akhlak Asasiya kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu aurora dan bagaimana proses terjadinya aurora. Mari simak videonya. Aurora adalah fenomena alam yang menyerupai pancaran cahaya yang menyala-nyala pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai akibat adanya interaksi antara medan magnetik yang dimiliki planet tersebut dengan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di bumi sendiri, aurora terjadi pada bumi bagian utara dan selatan. Pada bumi bagian utara disebut juga dengan aurora borealis, dan pada bagian selatan disebut juga dengan aurora australis. Aurora tidak selalu muncul pada sepanjang tahun, namun hanya muncul pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan September sampai Oktober dan pada bulan Maret sampai dengan April. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya dan terbentuknya aurora. Pertama, adanya tempat dengan medan magnetik yang tinggi pada suatu planet menjadi salah satu faktor terjadinya aurora. Pada bumi itu sendiri, medan magnetik yang tinggi terdapat pada bumi bagian kutub utara dan kutub selatan. Itu mengapa tidak akan terjadi aurora pada daerah khatulistiwa. Namun, jika itu terjadi pada daerah khatulistiwa, kemungkinan badai matahari yang besar sedang terjadi, sehingga bisa memunculkan aurora. Kedua, terdapat angin matahari yang terdapat aliran bermuatan terpancar dari korona yang merupakan bagian terluar dari matahari. Angin matahari atau yang biasa disebut dengan angin surya ini terdapat proton yang terlepas karena ada bagian yang sangat panas pada bagian matahari disebut dengan sunspot. Sunspot itu sendiri terbentuk karena adanya aliran konveksi yang berasal dari pusat matahari di mana tempat terjadinya reaksi termonuklir dan mengalir menuju pada bagian terluar matahari yang disebut dengan korona tadi. Ketiga, karena tingginya intensitas dan aliran konveksi tersebut, maka akan menyebabkan munculnya bagian lebih gelap dan bersuhu lebih dingin, sehingga pada bagian sekitar area gelap suhunya akan meningkat. Karena hal itu terus-menerus terjadi, akan mengakibatkan sunspot jebol dan terbentuklah flare atau lidah api dengan melepaskan partikel bermuatan yang biasa disebut dengan angin surya. Keempat, matahari itu sendiri memiliki siklus di mana jumlah bintik yang ada pada permukaannya semakin banyak. Hal itu terjadi rata-rata setiap 11 tahun. Pada saat itu terjadi, maka jumlah partikel bermuatan yang akan dilepaskan semakin besar, sehingga dapat memicu terjadinya badai matahari yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi, seperti gangguan pada jaringan telekomunikasi dan juga listrik. Kelima, setelah energi bermuatan yang berasal dari matahari sampai ke bumi, maka akan langsung berinteraksi dengan partikel yang ada pada atmosfer bumi. Dan pada saat mendekati pusat magnetik yang berada pada wilayah kutub-kutub bumi, terjadilah eksitasi relaksi dan elektron yang kemudian menyebabkan terbentuknya warna-warna yang indah dan dikenal dengan aurora. Aurora ini bisa menjadi indikator untuk mengukur intensitas angin surya yang berasal dari matahari. Jika aurora muncul lebih lama dan lebih terang cahayanya, itu menandakan semakin kuat gangguan energi dari matahari. Dan hal ini sering terjadi pada saat matahari berada pada puncaknya yang terjadi setiap 11 tahun sekali. Karena aurora terbentuk dari sebuah reaksi partikel yang berasal dari matahari terhadap partikel atmosfer pada bumi dan juga dipengaruhi oleh gaya tarik sebuah medan magnet, maka aurora dapat terlihat dan terbentuk pada wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub-kutub bumi. Selain itu, polusi yang ada pada saat suatu tempat juga bisa mempengaruhi aurora dapat terlihat atau tidak. Warna yang terlihat bergantung pada ketinggian dan jenis molekul yang ada. Yang pertama, pada ketinggian di atas 300 km, partikel tersebut bertumbukan dengan atom hidrogen menimbulkan warna aurora kemerah-merahan. Ketinggian 140 km, tumbukan dengan molekul oksigen menimbulkan aurora biru atau ungu. Ketiga, ketinggian 100 km, partikel bertumbukan dengan atom oksigen dan nitrogen menimbulkan cahaya warna hijau atau merah muda. Efek dari percikan aurora yaitu, yang pertama, satelit yang ada di angkasa bisa rusak. Yang kedua, sambungan telepon bisa putus. Dan yang ketiga, tidak bisa mendapatkan arus listrik. Beruntung, kita diberi magnet alami untuk menangkal partikel berenergi tinggi ini sebagai dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 32. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kita mungkin mengetahui
kejadian ketika sinar matahari mengenai bumi, medan magnet menahan dan memaksanya untuk berinteraksi dan pergi menjauh. Salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah. Ternyata begitulah Allah melindungi kita dari efek buruk angin matahari yang mematikan. Sebagai akibat interaksi ini terbentuklah fenomena yang dikenal dengan aurora. Oleh karena itu, Allah bersumpah dengan fenomena ini karena fungsinya yang sangat penting dalam kehidupan kita, sementara kita tidak menyadarinya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Insyiqaq ayat 16 yang artinya, "Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja."